Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Ahad 18 Desember 2022, ini kondisi hari siang, hujan ya. Ini baru reda tapi masih gerimis. Saya akan membabar salah satu keris pusaka dengan sandangan seperti ini. Saya tunjukkan dulu secara pelan-pelan. Ini sandangannya ya. Jadi handle-nya khas Madura. Ada ngomong kalau generasi sekarang ini handle topi, atau ada mengatakan kalau dulu hulu pulasir katanya ya. Palasir apa pulasir. Kemudian warangganya sandang walikat seperti ini. Ini dari kayu kemuning yang cukup lawas. Ini tanpa pembesaran ya. Coba kita pegang dulu pusaka ini. Saya tunjukkan agar lebih jelas. Jadi ini sandangannya. Kemudian ini tampak bagian belakangnya ya. Ini hulu pulasir sepuh khas Sumeneb ya. Kemudian kita lihat sekarang isi pusaka dari sandangan yang cukup lawas ini apa. Mari kita lihat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bilah pusakanya. Jadi panjang bilah pusaka ini sekitar 35,5 cm ya. Jadi memiliki ricikan ya. Saya perdekat videonya, saya syuting ke mulai sor-sorannya dulu ini. Jadi ini memiliki ricikan, gandiknya gandik lugas. Kalau kita amati relatif pendek ya kalau dibandingkan dengan panjang ganjanya. Panjang ganjanya sekitar 8 cm ya. Ini pijitannya dangkal ya. Kemudian sabitnya maaf ya, ganjanya berbentuk sabit rontal dengan pamor Mas Kumambang ya. Tidak ada ricikan lain ya. Di wadidang itu di belakang tidak ada ricikan. Kemudian bilahnya ngelimpah, relatif tipis tapi kokoh ya. Sekitar, tadi saya sempat ukur, garis tengahnya itu sekitar 2 mili, 2 ke 3 mili ya. Coba kita lihat lebih dekat nih tanpa pembesaran. Tempat lipat, kemudian perpaduan dengan pamor yang tercipta setelah berusia cukup tua ini, keris pusaka ini. Ini saya menggunakan cahaya blit ya, tanpa penerangan lain. Ini hujan baru reda siang ini. Nah ini kondisi bilahnya, jadi relatif utuh walaupun memang ada korosi ya. Kita mati ini bilah separuhnya tanpa pembesaran. Jadi pemirsa bisa melihat degradasi dari warna besi ajinya, seratnya, kemudian pamornya juga. Nah ini, jadi pada ganja ada pamor Mas Kumambang. Kemudian kita lihat bagian bawahnya. Nah ini pamornya.
Ada kayak pamor garis ya, nah ini yang tercipta akibat tempa lipat di belakang juga. Jadi memang keris pusaka ini lama tidak diwarnai, hanya diminyaki. Coba sekarang pusaka ini nanti saya shoot dengan perbesaran. Kita lihat, sehingga pemirsa nanti akan melihat, nah ini perbesaran 3,99 kali. Kita syuting mulai dari ganjanya. Nah ini pamornya, pamor Mas Kumambang. Nah ini saya gunakan bleed tetap ya, karena cahaya matahari masih tertutup awannya. Nah ini pamor di bagian belumbungan, belumbungannya dangkal. Bisa kita lihat. Dengan perbesaran 3,99 kali, bisa diamati bahwa teknik pamor pada keris ini adalah teknik melumah, dan pamor yang tercipta adalah pamor tipan. Ini sampai ke ujung, tetap perbesaran 3,99 kali. Coba kita lihat pamor sebaliknya. Nah ini bisa diamati pamor yang tercipta. Menimbulkan bentuk, kalau di lukisan abstrak ya, atau kalau di pakeris dikatakan pamor Rojo Gundolo ya. Jadi semuanya yang tercipta adalah pamor tiban. Kenapa? Bentuk pamor pada sisi yang berlainan di sini ternyata tidak sama, walaupun sama-sama pamor tiban. Coba kita amati lagi ya, dengan perbesaran 3,99 kali. Kita lihat bentuk pamor di bawah ganja, bisa diamati. Nah ini, jadi ini bentuk ganjanya, terlihat jelas. Kemudian ini bentuk ganja belakang atau buntut urangnya, atau buntut cecaknya, jadi lancip, sabit rontal ya. Kita lihat ganti bagian depan. Nah ini, pada bagian ini memang kalau kita mau mengamati tempa lipat keris yang paling mudah, karena bagian keris yang paling tebal di sini. Kita lihat, jadi pamor yang tercipta di kanan kiri merupakan bentuk abstrak, sehingga di pakeris dikatakan pamor Rojo Gundolo. Ini bisa diamati. Jadi tataan pamor Rojo Gundolonya nih pada kelompok yang kedua bisa dilihat. Ke ujung, sebaliknya lagi. Kita amati. Dengan kondisi bilah seperti ini, ya, ini saya kembalikan ke wujud semula tanpa pembesaran, maka estimasi saya, keris pusaka ini disebut era Majapahit atau Singosari, atau bisa saja Pajajaran, tapi mungkin pemirsa ada yang lebih paham dengan ciri-ciri seperti ini ya. Bilahnya melimpah, kemudian bentuk bilahnya seperti ini, melimpah, kemudian seperti ada pinggang ya, di atas sor-soran itu lebih ramping, melimpah dan relatif tipis karena tebal bilahnya sekitar 0,2-0,3
cm atau 2-3 mili lah. Kemudian bentuk sorsoran seperti ini, pijitannya dangkal, gandiknya relatif pendek, pendek dibandingkan dengan panjang ganja yang sekitar 8 cm. Bisa diamati perbandingan gandiknya ya dengan tengah ini, gandik ini ya masih lebih pendek, dari sini ke gandik lebih pendek dari sini ke ini tempat peksinya. Kemudian kemiringannya seperti ini, jadi relatif miring ya. Panjangnya 35,5 cm dengan panjang ganja sekitar 8 cm. Peksi 6,5 cm. Sekian mungkin pembabaran, ini sudah mau azan asar ya. Semoga para pencinta tosan aji dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, damai dan sejahtera bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.